Saya mungkin bisa langsung minta tanggapan, Pak, ini kan ada salah satu suara dari masyarakat atau dari calon jamaah haji yang tidak bisa jadi berangkat. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan ya dari DPR, bagaimana kemudian pernyataan dari BPKH katanya nilai manfaat ini sudah menipis sehingga memang nanti akan ada kenaikan lagi. Ini saja kita sudah lihat salah satu jemaah yang tidak jadi berangkat ini, Pak. Jadi memang kenapa ke depannya haji itu mahal? Karena dua sebab. Pertama memang karena biayanya naik di Saudi, tapi yang kedua juga adalah karena salah mengelola keuangan haji. Dalam arti dana-dana keuntungan haji yang jumlahnya itu 5 juta, seharusnya kan setiap ada keuntungan itu dibagi rata kepada semua jemaah haji. Nah sekarang ini apalagi kemarin Menteri Agama ada salah menghitung, dia minta tambahan lagi 313 miliar, kemudian sekarang ada 8.000 jemaah haji, butuh lagi 218.000, jadi 500 miliar itu penambahan. Kalau saya hitung-hitung sekarang keuntungan berjalan pun sudah kepake. Artinya gini, kalau keuntungan uang haji itu kan sampai Desember ya kan kehitung, tapi bulan April sudah nyetor kan, sudah bayar. Jadi keuntungan yang sampai Desember pun sudah kepake. Itu artinya keuntungan yang seharusnya dibagi kepada seluruh jemaah haji itu kemakan dalam tanda kutip kepada untuk yang haji yang sudah berangkat. Jadi sekarang sisa maka dibilang tadi tahun 2027 akan habis kalau tidak diubah manajemennya akan habis semua keuntungannya itu. Tapi pokoknya belum habis. Tapi kan keuntungan itu seharusnya kan dibagi kepada 5.000 jemaah 5 juta jemaah haji yang antri. Nah, itu berarti kan kepake. Maka satu-satunya jalan BPKH dan Kementerian Agama harus mengubah manajemennya. Pertama, harus nanti ada penyusian harga, harus nambah memang. Kalau tidak nambah, pasti nanti yang dirugikan jemaahnya akan datang. Jadi nanti seperti Ponzi dia. Nah, jadi jemaah haji yang dulu menghabiskan keuntungan yang akan datang. Terus yang kedua, Kementerian Agama juga harus juga merasionalisasi biaya haji. Karena selama ini umpamanya di Saudi antara pemondokan dengan catering itu beda-beda. Padahal itu kan setiap pemondokan di situ ada cateringnya. Nah, itu kalau nanti disatukan, jadi kita menyewa sekaligus cateringnya juga, kemudian transportasi itu jauh lebih murah. Jadi yang membuat juga haji itu mahal, mohon maaf ya sama Kementerian Agama, itu karena belum efisiennya pengelolaan dana haji itu. Dan itu semua masukan saya itu sudah saya sampaikan ya. Jadi itu benar yang dikatakan oleh BPKH itu sebetulnya itu warning ya. Begini loh kita ini. Ya terus terang kalau kita tidak ubah manajemennya tahun 2007 berarti semua keuntungan jemaah haji itu kan kemakan. Kemarin kita waktu menyetujui anggaran tambahan 218 miliar, kita buat dari BPKH mengambil satu kesimpulan bahwa dana haji aman, ya kan? Sekarang saya tanya, dana haji aman maksudnya belum kemakan yang namanya setoran awal yang 25 juta. Nah, yang sekarang jumlahnya sekitar 145 juta. Nah, tapi kalau ini tidak dikelola dengan baik, ini sudah jelas keuntungan jemaah haji yang akan datang sudah kemakan oleh jemaah haji yang sebelumnya. Makanya dia BPKH dan Menteri Agama harus serius melakukan langkah-langkah, umpamanya tadi efisiensi biaya di Saudi. Yang kedua, nah BPKH juga selama ini keuntungannya itu hanya sekitar 6,2%. Itu kan kecil. Jadi logikanya begini tuh. Jemaah haji itu kan biayanya itu sekitar 90 juta ya. 90 juta dari mana dapat angkanya? Jemaah haji menyetor 25 juta ya kan. Kemudian kemarin dia melunasi 23. Biasanya dia melunasi kan cuma 10 kan. Berarti udah naik 13, udah bagus. Kemudian ada dana untung virtual yang dibagikan ke jemaah 2 juta. Jadi 40 berapa itu jadi 46 juta, 44 juta. Nah, masih kurang 46 juta. Nah, 46 juta itu dari mana dapat nanti? Nah, jadi keuntungan tadi kalau jemaah dia menyimpan uangnya 10 juta, berarti kan dia dapat 60%. 60% dari 46 juta itu berapa? Sekitar 15 juta. Berarti 46 tambah 15 adalah 61 juta. Berarti masih kurang 29 juta, gitu logikanya. Kan ini sederhana sebetulnya, seperti kita mau bangun rumah, berapa sih
biayanya, ya kan? Biaya barang-barang sekian, biaya tukang sekian, itu harus ada. Kalau nggak jadi tuh barang kan. Nah, kan kalau kurang berarti kita minjam. Ini sekarang jemaah haji tetap kita berangkatkan. Terus dari mana dananya? Itu mengambil keuntungan yang tahun berjalan. Bahkan keuntungan tahun berjalan sudah diambil gitu. Artinya keuntungan sampai bulan Desember dihitung 6% kali 145 juta, dapat umpamanya 9 juta, 9 triliun. Itu udah dipakai. Padahal seharusnya keuntungan tahun berjalan itu adalah dibagi rata dengan jemaah haji sesuai dengan waktu dia menyetor. Makin lama dia menyetor, kan seperti sistem dalam, dari dulu saya bilang itu BPKH harus membuat sistem asuransi, harus ada aktuaria gitu. Jadi dia harus dihitung setiap tahun 2050 tuh BPKH itu butuh berapa, dia harus hitung. Asuransi kan begitu, dia atur itu keuangan ya. Jadi itu yang apa? Baik. Jadi istilahnya sekarang haji itu kosnya 90 juta, harus ada uang 90 juta gitu. Itu aja ya. Oke. Itu tadi fakta yang sudah disampaikan oleh BPKH dan juga kemudian sudah tadi disebutkan ya oleh Pak Iskan bahwa memang harus ada perubahan manajemen, memang harus nambah. Tapi kalau kita melihat cerita dari Ibu Aprilia, bahkan faktanya tadi kita sudah menyaksikan di paket pertama ada sekitar 24.000 ini yang tidak berhasil melunasi. Sejauh ini bagaimana pembahasan dari BPKH dengan Kemenak terkait dengan kesanggupan dari para calon jamaah haji ini, Pak? Dan itu saya ini kan, kemarin saya warning juga, sebetulnya kemarin kalau masih ada waktu, kita masih bisa kita sisir itu. Ya, supaya jadi kenaikannya itu jangan sampai sekitar berapa 13 juta ya. Kalau hitung-hitungan kita kemarin sebetulnya cukup 8 juta saja ya. Maka seperti ibu ini kan dia harus tarik uang itu kan kasihan banget. Berarti kan ibu ini tidak mendapatkan keuntungan ya. 25 juta tadi seharusnya ibu ini sudah 10 tahun dia harus dapat untung sekitar 15 juta. Dia nggak dapat. Nah, ini yang saya dari dulu itu minta sama, mohon maaf ini Menteri Agama itu, supaya dibuat nanti sistem semacam virtual hakiki namanya. Dan maksud virtual hakiki itu setiap jamaah punya akun, kemudian kalau ada keuntungan dibagi. Ini juga saya nanti kalau uang ini hilang, LPS itu mau nggak membayar, ya kan? Ini sensitif. Kenapa? Karena seharusnya uang itu harus jadi uang jemaah. Jadi kalau ada hilang dibayar, karena itu dianggap sebagai dana di bawah 2M itu kan. Tapi kalau umpamanya uang itu berada dalam satu peti besar yang namanya BPKH, kalau ini terjadi sesuatu, LPS masih menjamin nggak tahu ini dari Bapak pakar politik nanti ya. Itu perlu ini kan. Terus yang kedua, ada lagi isu yang harus kita hadapin. Sekarang banyak dulu jemaah haji menyetor itu tapi ditalangin oleh beberapa bank. Saya nggak bilang banknya ya. Itu jumlahnya itu sekitar 300.000, itu sekitar 6 triliun. Nah, ada isunya bahwa bank syariah ini akan dia tarik karena mereka tidak mau bayar keuntungannya. Ini isu besar juga. Kalau jemaah itu tidak jadi berangkat kan kasihan juga. Nah, ini kita harus nanti temukan dengan bank-bank yang melakukan pelunasan cepat itu. Gimana jalan keluarnya? Padahal mereka kan sudah dapat kuota. Nah sekarang kalau mereka dapat kuota tapi dia nggak mau melunasi atau dia tidak bayar keuntungannya. Nah bank pemain dia tarik uangnya itu. Kan jadi hilang kuotanya. Itu kan sekitar 7 triliun. Nah saya lihat juga sebetulnya dana jemaah haji yang sekitar 150 triliun. Tidak bisa diolah dengan maksimal oleh BPK karena dalam undang-undang 2 keberangkatan haji dia tidak boleh menginvestasikan jangka panjang. Jadi hanya berbentuk tabungan biasa. Itu sekitar sekitar 40 triliun. Jadi uang yang 150 triliun kalau kita hitung-hitung tidak besar lagi. Karena 22 penerbangan dia nggak bisa dipakai dengan investasi jangka panjang. Jadi hanya sekitar 110 triliun yang bisa diolah lebih jangka panjang. Itu pun keuntungannya hanya sekitar 6,1. Kemarin saya diskusi dengan orang Bank Indonesia, dia bilang keuntungannya itu 8% surat utang negara. Begitu saya lihat laporan dari BPKH, keuntungannya cuma 6,1, 6,2 gitu. Terus dari mana dapat yang 8%? Ternyata saya lihat ada beberapa produk yang dibeli dari surat utang negara itu dia dapat untung 8%. Tapi kan kecil jumlahnya gitu. Mungkin Bapak dari lebih tahu mungkin juga. Nanti kita juga akan mendengarkan tanggapan dari narsum lain, tapi memang tadi harus dibilang ya, harus ada perubahan manajemen. Kita akan jeda dulu, kita kembali sesaat lagi pemirsa.